Bismillahirrahmanirrahim. Kembali di channel Robi Delpis. Kali ini saya ingin memberikan analisa di pertandingan ACL ya, Champion League 2 ya, antara Persib Bandung melawan Thaiport FC yang berakhir dengan kemenangan Thaiport 1-0 atas tuan rumah Persib Bandung. Menarik sekali menyimak pertandingan kemarin itu karena kita melihat begitu kentalnya ya taktik yang diperagakan oleh dua pelatih, di mana jual beli serangan terjadi pada pertandingan tersebut. Sayangnya memang di akhir menit kemudian Persib Bandung harus kebobolan dengan skor 1-0, dan saya sudah feeling, wah ini kalau sudah kebobolan seperti ini di akhir menit seperti ini pasti sulit sekali untuk bisa membalasnya. Nah, pertama dulu kita lihat dari sisi taktik ya, bahwa untuk kedua tim ini, kalau untuk tim Thaiport itu menggunakan kalau tidak salah formasi awalnya 3-5-2 ya, 4-4-3 kemudian, sedangkan Persib Bandung itu seperti biasa 4-2-3-1, tetapi kemudian agak berubah ketika posisi defendingnya itu menjadi 5-3-2. Nah, Persib Bandung khususnya itu menurunkan pemain pelapis ya, hanya beberapa pemain inti yang diturunkan, pemain pelapis. Jadi Ciro Alves dicadangkan, Tyron dicadangkan, kemudian Maklok juga dicadangkan ya. Sedangkan dari Port memang juga ada dua pemainnya kalau tidak salah yang tidak bisa bermain ya sebagai kekuatan inti. Dari sisi kebugaran memang Persib Bandung cukup padat, dalam 8 hari itu ada 3-4 pertandingan dengan pertandingan kemarin itu. Sedangkan Thaiport ya lebih bugar ya dari sisi itu. Nah, sayang memang ketika kita lihat dari statistik pertandingan ini, Persib Bandung dan Thaiport itu cukup berimbang sebetulnya, walaupun tentu dominasi bola itu ada di pihak Thaiport. Kenapa? Ya karena memang taktik dan strategi dari Bojan Hodak adalah tidak begitu memprioritaskan bola ya, lebih menggunakan sepak bola pragmatis, reaktif, defend counter ya, defend kemudian counter. Hanya sayangnya proses counternya itu tidak prima ya. Kalau kita lihat tahun kemarin luar biasa Persib Bandung itu counternya sangat mematikan, hanya menggunakan beberapa pemain ya, Stefano Beltrame, Ciro Alves, David da Silva. Nah, tapi karena Beltrame juga tidak ada dan belum ada yang benar-benar bisa menggantikannya di posisi gelandang serang, juga dari David da Silva yang masih absen, akhirnya kelihatan tuh ketajaman daripada tim Persib Bandung itu sangat kurang tanpa David da Silva. Nah, maka di pertandingan kemarin terlihat tuh sekalipun terjadi jual beli serangan, terjadi kesulitan ya di dalam di dalam melakukan finishing ya di lawan gitu. Thaiport cukup bagus, sangat lebih ganas lah dibanding Persib Bandung, dan untungnya beberapa momen gitu kan kita tertangkap kamera juga, terlihat juga bahwa diselamatkan oleh tiang gawang ya. Juga ada penyelamatan cukup gemilang dari Kevin Ray Mendoza selaku penjaga gawang yang diturunkan oleh Bojan Hodak. Nah, ini lagi-lagi menunjukkan bahwa memang coach Bojan Hodak sampai dengan pertandingan ke-6 kemarin ya, 5 pertandingan di Liga 1 walaupun belum kalah kalau untuk di Liga plus kemarin itu masih terlihat masih agak kesulitan gitu ya. Untuk lini belakang juga ya solid, tetapi tidak solid ketika kita lihat di misal di Championship Series, luar biasa solidnya gitu ya. Crossing masih lemah, dihujani crossing tidak bisa mengcounternya dengan baik ya. Nick Kuiper dan Gustavo masih terlihat belum sesolid ketika Nick Kuiper dengan Alberto menuju akhir musim ya. Tapi mudah-mudahan ini masih ada proses. Kemudian juga beberapa pemain belum perform ya, Milson 5, kemudian yang lain walaupun Matteo Kocijan saya lihat udah agak progres ya. Nah, dari Thaiport itu memang cukup bagus juga gitu ya, walaupun saya kira juga klinikal mereka juga cukup bermasalah gitu ya. Asnawi di pertandingan kemarin juga bermain sangat baik dan memang kebetulan kan menjadi pemain inti di Thaiport ini. Nah, kalau saya lihat di statistik, Thaiport memang cukup produktif ya di Liga Thailand, hampir mencetak 16 gol, kemudian kebobolan beberapa gol. Persib pun sebetulnya paling produktif ya di Liga 1 9 gol, tapi kebobolan juga cukup banyak ya, 5 gol. Nah, artinya memang kalau kita lihat dari ranking klubnya ya, kita lihat dari ranking FIFA-nya, memang di grup ini ya Persib itu
ketiga ya. Jadi yang pertama itu dari China kan, kemudian kalau dari sesi ranking dunianya itu kan Thailand, kemudian baru Indonesia, kemudian Singapura. Nah dengan kekalahan ini tentu peluang masih banyak dan Bojan Hodak tidak berharap seperti ini masih bisa melakukan evaluasi dan perbaikan gitu ya. Kita tunggu saja nanti bagaimana evaluasi dan perbaikannya. Tapi banyak catatan yang cukup memang harus dievaluasi ya. Catatan terhadap permain seperti kepada Mailson 5 misalnya ataupun yang lainnya. Kemudian catatan permainan seperti masih sulitnya menghalau crossing yang diberikan oleh lawan kepada tim Persib Bandung gitu ya. Nah, itu jadi analisis saya seperti itu ya. Kita masih Persib Bandung punya waktu untuk melakukan perbaikan, begitu juga VOT. Nah, ini sementara posisinya adalah sekarang ketiga ya di grup ini ya. Pertama itu masih oleh dari grup Cina, kemudian yang kedua Thai-VOT, yang ketiga Persib Bandung, yang keempat adalah Lion ya dari Singapura gitu. Tentu kita masih ada 5 pertandingan. Ketika Persib Bandung bisa memenangkan 3 pertandingan atau imbang, itu tentu membuka harapan untuk lolos. Karena seperti dibicarakan oleh Bojan Hodak sendiri, bahwa Bojan Hodak tidak hanya ingin lewat Asia, tetapi juga bisa berkontribusi besar. Karena dengan meraih banyak kemenangan, lolos dari fase grup itu akan memperbaiki koefisien liga kita. Persib Bandung bagaimanapun adalah juara musim kemarin dan representasi daripada Liga Indonesia. Kita berharap Persib Bandung bisa perform, bisa segera menemukan performa terbaiknya sehingga bisa berbicara banyak di level Asia itu. Oke. Seperti itu analisa dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.